Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistika. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sempat tertunda sebelumnya. Dan hari ini yang kita bahas adalah tentang distribusi normal gitu ya. Jadi distribusi normal itu adalah distribusi dari atau gambaran ya dari data yang ada kemudian dibentukkan menjadi sebuah grafik yang dimana grafik itu akan membentuk gambar seperti lonceng, dan ada dua jenis uh, distribusi normal. Ada distribusi normal biasa dan ada kurva distribusi normal standar. Kemudian ciri dari data yang memiliki distribusi normal itu nilai min, median, dan modusnya itu berada pada garis yang sama atau punya nilai yang sama. Kemudian luas daerahnya ketika dimasukkan ke distribusi normal standar itu luasnya adalah satu gitu ya, secara total satu, berarti ke sini itu 0,5 dan ke sini ke kanan 0,5 dan ke kiri 0,5, dan begitu pula yang uh, distribusi normal yang tidak standar gitu ya, itu isinya adalah masih berupa angka-angka karena dia belum distandarkan. Contohnya adalah seperti yang ada di gambar ini. Jadi min, median, dan modusnya adalah 1010, dan kemudian ke kanan dan ke kirinya ini jumlahnya eh, sama gitu ya, sesuai dengan modusnya gitu. Dan kemudian ketika dirubah menjadi kurva distribusi normal standar, maka angka-angka yang ada di sini yang berasal dari data yang diperoleh itu akan dikonversi menjadi angka plus dan minus, yang kemudian ketika dijumlahnya lebarnya secara total seluruhnya itu adalah satu gitu. Oke. Untuk rumusnya dalam penentuan z-score ya, nanti kita akan pahami ada yang namanya z-score. Z-score itu nanti akan digunakan dalam mencari atau menyelesaikan uh, contoh soal yang akan kita kerjakan. Dan rumus dari z-score itu adalah x min mu dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja. Tidak perlu khawatir dengan rumus-rumus yang ada karena tidak perlu untuk dihafalkan. Rumus tinggal dibuka dan kita pahami bagaimana cara kerjanya sesuai dengan soal yang uh, akan kita kerjakan. Karena konteks kita di dalam uh, manajemen atau ilmu manajemen itu bukan sebagai pembuat rumus atau yang harus memahami secara terperinci, tapi kita adalah pengguna dan kita bisa menggunakan rumus-rumus itu untuk kasus yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Contoh di sini ada sebuah data berat badan sekelompok siswa yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 55 kg dan simpangan baku 5 kg. Tentukan z-score untuk berat badan 60 dan berat badan 52. Jadi gampangnya itu kira-kira berapa sih simpangan baku untuk berat badan 60 dan berat badan 52. Kita belajar simpangan bakunya dulu ya. Kemudian rata-ratanya atau mu-nya adalah 55. Oke, kita masukkan rumusnya. Diketahui mu 55 dan simpangan bakunya adalah 5 kg. Jika X adalah 60, maka Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma dari simpangan bakunya. Maka ketemunya adalah 60 minus 55 dibagi 5, yang ketemunya adalah 1. Kemudian jika X adalah 52 untuk soal B, maka Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma sama dengan 52 minus 55 dibagi 5 sama dengan min 3 dibagi 5. Maka hasil akhirnya adalah min 0,6. Nah, untuk mengetahui z-score-nya, maka kita perlu bantuan namanya adalah tabel z-score.
nanti di belakang akan ada tabelnya dan bisa di download nanti ya, atau bisa dilihat karena tabel yang saya lampirkan sudah lengkap. Dan kita lihat z-score untuk minus 0,6 itu adalah 0,2743 karena ini 0,6 0 gitu ya. Kemudian kalau nanti ada 0,61 gitu ya, berarti di sini dan seterusnya. Dan yang berikutnya untuk z-score dari 1 itu adalah 0,8413. Mungkin kita lanjut ke soal yang lebih aplikatif nanti. Ini cara contoh membacanya ya. Ketika ditemukan z-score-nya adalah minus 3,01 gitu ya, maka di tabel itu mencarinya ya minus 3,0, kemudian cari yang belakangnya yang di atasnya ini 0,01. Maka ketemunya adalah 0,0013. Oke, ini adalah tabel z-score-nya, tabel distribusi normal. Kemudian ini contoh soal aplikatifnya, yaitu sebuah data berat badan sekelompok siswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 55 dan 95. Tentukan probabilitas dari berat badan kurang dari 60 dan berat badan lebih dari 60. Jadi di dalam kelompok data yang sudah ada itu, datanya ini sudah ada, kemudian sudah digambarkan dalam kurva distribusi normal. Kita akan mencari berapa peluang atau berapa kemungkinan seseorang itu memiliki berat badan kurang dari 60 dan berat badan lebih dari 60 di dalam komunitas itu. Jadi gampangannya kalau kita ketemu dengan salah satu dari mereka itu kira-kira berat kemungkinan ketemu anak yang berat badan kurang dari 60 berapa dan dan lebih dari 60 kg itu berapa probabilitasnya. Oke, maka kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi. Z sama dengan X min mu dibagi sigma sama dengan 60 min 55 dibagi 5 ketemunya adalah 1. Maka z-score-nya adalah 1 dan kemudian probabilitasnya berapa? Ketika z-score-nya adalah 1 maka ketemunya adalah 0,813 atau ketika dikonversi dalam persen adalah 84,13%. Jadi kemungkinan kita bertemu anak dalam komunitas tersebut dengan berat badan kurang dari 60 kg itu adalah 84,13%. Itu. Dan kemudian bagaimana sebaliknya? Kalau berat badannya lebih dari 60 kg berapa peluangnya kita bertemu dengan anak-anak dengan berat badan lebih dari 60 kg itu? Ya, maka logika yang paling gampang adalah selisihnya, karena kan tadi ketemunya 84,13% gitu ya, berarti untuk berat badan yang lebih dari 60% adalah sisanya gitu ya. Maka 1 minus 0,8413 ketemunya adalah 0,1587 yang hasil akhirnya adalah probabilitasnya adalah 15,87%. Ya. Oke, kemudian soal yang selanjutnya yang lebih advance lagi, yaitu kita bacakan lagi soalnya dengan sekelompok siswa dengan rata-rata 55 kg dan simbangan baku 5 kg, tentukan probabilitas dari berat badan antara 52 sampai dengan 60. Maka kita cari satu persatu, yang 60 kg itu berapa peluangnya, yang 52 kg itu berapa peluangnya. Kita masukkan lagi rumusnya, maka kita berikan, karena ini ada dua ya, maka X1, X2, dan yang kita akan cari adalah Z1 dan Z2. X1 minus mu dibagi sigma atau dibagi dengan simpangan bakunya sama dengan, ketemunya adalah 1. Maka probabilitasnya adalah 84,13%. Dan kemudian yang untuk berat badan 60 kg adalah ketemunya adalah 0,2743%. Nah,
kita gambarkan ya di sini. Ini kan ada kurvanya gitu ya. Ada kurva distribusi normalnya. Rata-rata itu pasti ada di tengah sini dari gambar. Ketika suatu data berdistribusi normal, maka seperti tadi yang kita bahas di awal, semuanya min, median, dan modusnya itu berada pada satu garis yang sama. Maka min, median, modusnya adalah 55. Sehingga min-nya ada di tengah sini. Oke, kalau ini adalah 55, ini ya rata-ratanya kan 55. Ini di sini, maka gambarnya ketika dia probabilitas antara 52 kilogram sampai 60 kilogram itu gambarnya di mana? Kan ini 55, maka 52 kilogram itu kan selisih 3 kilogram. Oke, berarti di sebelah sini. Dan kemudian 60 kilogram itu berarti selisihnya 5 kilogram. Berarti dia lebih lebar di kanan probabilitasnya. Maka gambarnya seperti ini gitu ya, dia lebih condong ke kanan. Maka secara gambar pun ketika dilihat probabilitas uh, antara 55 kilogram sampai 60 kilogram itu lebih besar daripada 52 kilogram sampai ke 55 kilogram gitu uh, menggambarnya ya. Kemudian bagaimana contohnya? Oh ya, yang satunya ini ada dua gambar ya. Ini kan mu-nya pakai angka 55 dan kemudian kita pakai angka yang ada dengan kilogram. Ketika diubah ke dalam gambar yang standar distribusi normal, maka yang di tengah ini adalah angka 0 gitu ya. Kemudian yang ke kanan ini adalah 1, yang ke kiri adalah minus 0,60 seperti yang ada di gambar kan gitu. Maka berapa peluangnya itu kan antara sini sampai sini kan gitu. Berarti kan 1 dikurangi dengan 0, sekian ini kan gitu, 0, minus 0,60. Nah, maka nilai z-score-nya itu kan ini dengan ini tuh ya. Sehingga ketemunya adalah 0,567. Maka hasilnya probabilitasnya adalah 56,70 gitu ya. Jadi logika kenapa kok ini dikurangi dan lain sebagainya itu ada, kita lihat di gambar yang tampil di sini tentang gambar kurva distribusi normalnya. Jadi logikanya begitu. Jadi dia berat-berat badan yang ada itu berada di arsiran yang warna biru ini. Oke, mungkin untuk distribusi normal cukup mudah. Nanti kita lanjutkan dengan tugas. Nanti akan saya upload di Google Classroom dan silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.